Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan bagaimana beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar menurut hukum-hukum fikihnya, tapi ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik menurut standar adabnya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ibadah salat, hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya, untuk menyegarkan kembali apa yang telah sama-sama kita kaji pada pertemuan yang lalu. Saya ulangi sekilas bahwa rukun salat dalam mazhab Syafi'iyah itu ada 13. 5 merupakan rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan ucapan, ya. Kemudian 6 berkaitan dengan rukun fi'li yang berkaitan dengan perbuatan, dan 1 rukun qalbi yang berkaitan dengan amal hati, ditambah 1 tertib dilaksanakan secara berurutan. Jadi 5 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 13 rukun. Yang lalu kita telah sama-sama membahas 5 rukun qauli tersebut, mulai dari mengucapkan takbiratul ihram, kemudian yang kedua membaca surah Al-Fatihah, lalu yang ketiga yaitu mengucapkan tasyahud, lalu yang keempat membaca salawat, dan yang kelima yaitu mengucapkan salam. Itu 5 rukun qaulinya. Nah, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pada rukun fi'linya. Ada 6 yang merupakan rukun fi'li di dalam salat tersebut. Kita akan bahas sama-sama dari segi, ya, hukum fikihnya dan juga hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Rukun fi'li di dalam salat itu
yang pertama adalah berdiri. Kemudian yang kedua ruku. Yang ketiga berdiri lurus kembali atau i'tidal. Kemudian yang keempat yaitu sujud, ya. Lalu yang kelima duduk di antara dua sujud, dan yang keenam duduk untuk tasyahud yang terakhir. Itulah 5 rukun fi'li di dalam salat. Ya, kita mulai yang pertama yaitu berdiri. Wajibnya berdiri di dalam salat itu diantaranya didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan penuh ketundukan. Juga didasarkan kepada riwayat hadis ketika ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keadaannya yang sedang sakit, bagaimana mestinya dia salat. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, apabila kamu tidak bisa berdiri, fa sholli qa'idan, barulah kamu salat sambil duduk. Jadi salat berdiri itu hukumnya wajib, ya, di dalam salat wajib. Beda dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah boleh duduk sekalipun masih mampu untuk berdiri. Ini perbedaannya, ya. Hukum asalnya antara salat wajib dengan salat sunnah itu sama, itu hukum asalnya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perbedaan. Seperti misalnya kalau Rasulullah SAW sementara berkendara, ya, maka apabila beliau hendak salat wajib, beliau turun dari hewan tunggangannya. Tapi kalau salat sunnah tidak, tetap di atas hewan tunggangannya. Itu artinya kalau salat sunnah boleh dilaksanakan di atas kendaraan, sementara salat wajib tidak boleh. Ya, tentu kita harus melihat juga untuk saat ini jenis kendaraannya, karena ada kendaraan yang tidak bisa kita hentikan sama sekali, sehingga salat wajib pun tetap kita laksanakan di atas kendaraan. Nah, sama tadi dengan berdiri. Untuk salat wajib, berdiri itu adalah rukun. Tapi kalau untuk salat sunnah, boleh orang yang salat sunnah itu tidak berdiri sekalipun dia masih mampu berdiri. Ya, karena Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan melaksanakan salat malam itu sambil duduk, padahal beliau masih mampu untuk berdiri. Hanya saja Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Salatnya orang yang sambil duduk itu separuh dari orang yang salat sambil berdiri. Maksudnya pahalanya hanya 1/2 dari orang yang salat sambil berdiri. Jadi kalau mau utuh pahalanya, sekalipun salat sunnah, lakukanlah sambil berdiri. Tapi kalau misalnya kita mau duduk, mau salat tahajud sambil duduk, itu hukumnya boleh-boleh saja. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat sambil berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan sikap kita yang istiqbal, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita melaksanakan salat berjamaah, kita semua berdiri membuat saf. Ini mestinya mengingatkan kepada kita bahwa nanti di hari kemudian di padang mahsyar kita semua akan digiring menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bumi yang kita diami saat ini akan diganti dengan bumi yang baru. Begitu juga langit dilululantahkan, lalu kemudian diganti dengan langit yang baru. Maka kemudian manusia digiring menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi mestinya ketika kita sholat,
ya kita semua menyadari ya bahwa seperti inilah kurang lebihnya kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu tiap-tiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Kita tidak akan peduli dengan orang lain yang ada di sekeliling atau di sekitar kita. Jangankan terhadap orang lain yang tidak punya hubungan keluarga, dengan yang dekat sekali hubungan kekerabatannya kita pun tidak peduli. Yauma tafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu semua orang lari, dia tidak peduli, dia tinggalkan saudaranya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya. Kita tinggalkan semua kerabat-kerabat dekat kita. Mengapa demikian? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena tiap-tiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kalau seperti ini yang kita rasakan di dalam salat, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang di sekitar kita tidak akan mempengaruhi salat kita. Karena kita fokus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang misalnya banyak bergerak di sebelah kita, ada yang banyak menggaruk-garuk dan sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi kita yang salat. Karena kita sibuk fokus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ruku. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Nabi SAW yang bernama Wabisa bin Ma'bad. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Wa kana idza raka'a, dan Nabi itu apabila ruku sawwa zahra, beliau meluruskan punggungnya. Hatta law subba alaihi alma la istaqarra, sehingga seandainya dituang air di atas punggungnya Nabi, maka air itu akan konstan. Artinya tidak akan bergerak ke sana kemari, karena begitu lurusnya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang lain namanya Barra yang menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a bassata zahrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila ruku maka beliau membentangkan punggungnya. Jadi Rasulullah ketika ruku punggungnya itu dibentangkan dan diluruskan, dan itulah kesempurnaan ruku. Sekalipun kalau dari segi fikihnya semata-mata yang namanya ruku itu sudah sah apabila orang yang salat itu dia inhina, dia tundukkan kepalanya dan kedua telapak tangannya diletakkan di lututnya. Jadi asal kepala sudah tunduk Pak, meskipun belum lurus, belum dibentangkan, tapi kepala sudah ditundukkan dan kedua tangan ini sudah sampai di lutut, itu sudah sah rukunya secara fikih. Secara fikih. Tapi tentu kita tidak hanya melihat standar fikihnya, adab kesempurnaannya tidak hanya sekedar menundukkan kepala, akan tetapi punggung itu dibentangkan dan diluruskan. Nah, kemudian pada saat ruku ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Kadang-kadang hanya seperti itu saja, kadang dilanjutkan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya. Namun menurut Aisyah radhiyallahu anha, bacaan yang sering Nabi baca ketika beliau ruku, bahkan juga ketika beliau sujud menjelang akhir hidupnya, adalah bacaan yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini yang paling sering Nabi baca ketika beliau ruku dan sujud menjelang akhir hidupnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, wa bihamdika, pujian bagimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya.
Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hidupnya banyak membaca bacaan tadi di dalam salat pada ruku dan sujudnya? Karena beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nasr. Surah yang paling terakhir Allah turunkan secara lengkap, secara sempurna itu surah An-Nasr. Ini surah yang paling terakhir Allah turunkan. Nah, di dalam surah tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongannya Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau ya Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kalau itu sudah terjadi, maka Allah perintahkan kepada Nabi, fasabbih, bertasbihlah engkau, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan minta ampun. Maka Nabi amalkan perintah Allah itu. Di dalam ruku beliau membaca subhanakallahumma rabbana, itu tasbih, subhanakallahumma rabbana. Lalu kemudian wa bihamdik, itu memuji Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni saya, ini permintaan ampun. Jadi beliau melaksanakan persis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi ukuran fikihnya juga, ini bahasan fikihnya, menurut pendapat banyak ulama kita bahwa ruku itulah yang menjadi batas terakhir seseorang dipandang mendapati satu rakaat di dalam salat. Meskipun ulama tidak sepakat dalam hal ini, karena ada sebagian ulama yang berpendapat ukurannya itu dia sempat membaca surah Al-Fatihah, didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi kalau ada dalam satu rakaat dia tidak sempat baca Fatihah, berarti tidak dipandang rakaatnya itu. Tapi pendapat yang rajih insyaallah, asalkan mendapati ruku sempurna bersama dengan Nabi, maka dihitung mendapati rakaat itu. Dasarnya apa? Dulu ada sahabat namanya Abu Bakar, terlambat menghadiri salat berjamaah. Begitu masuk ke dalam masjid, Nabi dan sahabat yang lain sementara ruku. Karena tidak mau ketinggalan ruku bersama Nabi, belum masuk ke barisan, belum masuk ke saf, dia sudah ruku sendirian. Kira-kira masuk pintu di situ, Pak, langsung dia ruku sendirian. Perlahan-lahan dia masuk ke barisan. Setelah selesai sholat, diceritakanlah itu kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda, Zadaqallahu hirsan, mudah-mudahan Allah menambah kehati-hatianmu. Wala ta'ud, tapi lain kali jangan begitu. Ya, artinya Rasulullah memuji karena itu dilakukan oleh Abu Bakar disebabkan khawatir tidak mendapati rakaat bersama Nabi. Tapi Nabi katakan jangan ulangi, karena mestinya masuk dulu ke barisan baru memulai salat. Tapi yang diistimbatkan oleh ulama kita dari peristiwa tadi adalah Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah lagi satu rakaat, padahal dia hanya mendapati ruku bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ada hadis yang berbunyi, man adraka rak'ah faqad adraka salat. Barang siapa yang mendapati rak'ah maka dia mendapati salat. Ada ulama yang memahami rak'ah di situ dalam arti ruku. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dua. Kemudian yang ketiga rukun fi'li di dalam salat adalah i'tidal, berdiri lurus kembali. Berdiri lurus kembali. Jadi mesti lurus kembali. Kalau tidak lurus kembali, maka itu artinya salatnya tidak sah, karena ini rukun. Dan mohon maaf,
Kadang-kadang Pak, ada sebagian kecil orang dalam salat, pada saat dia bangun dari ruku, punggungnya belum lurus, langsung dia turun untuk sujud. Ini salat tidak sah. Karena lurus kembali itu termasuk rukun. Dan pada saat hendak berdiri, maka kemudian disunnahkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dan inilah satu-satunya perpindahan gerakan dalam salat yang tidak ditandai dengan takbir. Semua perpindahan gerakan dalam salat itu ditandai dengan takbir, kecuali pada saat ruku dan hendak berdiri. Bukan takbir yang dibaca, tapi Sami Allahu liman hamidah. Pada saat kita berdiri mau ruku kan takbir Allahu Akbar. Kita berdiri lurus mau sujud Allahu Akbar. Sujud mau duduk Allahu Akbar. Duduk mau sujud kembali Allahu Akbar. Sujud mau duduk untuk tasahud Allahu Akbar. Satu-satunya perpindahan gerakan yang dibaca bukan takbir itu pada saat ruku mau berdiri. Yang dibaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ada kisahnya. Ini ada kisahnya. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terlambat menghadiri jamaah, sehingga di dalam hati beliau sudah ada kekhawatiran tidak akan dapat rakaat bersama dengan Nabi. Tapi alhamdulillah, ketika beliau masuk ke dalam masjid, Nabi sementara ruku, beliau ikut, berarti dapat rakaat itu. Beliau merasa senang. Karena merasa senang, beliau kemudian mengucapkan di dalam hatinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kemudian malaikat ketika mendengar ucapan alhamdulillah itu, segala puji bagi Allah, lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maka Allah perintahkan pada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi, jadikan itu bacaan di dalam salat. Nah, ketika Rasulullah berdiri kembali, maka beliau kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, sudah 3 rukun fi'linya. Yang keempat yaitu sujud, ya, sujud. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sajadal abdu," apabila seorang hamba itu sujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, hendaklah ikut sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. Ini ketika sujud. Yang pertama yaitu ya, jabhatuhu, dahinya, ya, dahinya. Di beberapa riwayat itu ketika Rasulullah menyebut dahi, beliau tunjuk hidungnya. Maka hidung ini dipandang sebagai bagian dari dahi tersebut. Kemudian yang kedua, kedua tangannya. Lalu yang berikutnya yaitu rukbataihi, kedua lututnya. Lalu yang berikutnya rijlahi, kedua kakinya. Tapi yang dimaksud adalah jari jemarinya. Itulah anggota-anggota sujud kita di dalam salat. Nah, secara kebahasaan, sujud itu artinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebut bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu yasjudu, bersujud kepada Allah SWT. Maksudnya tunduk kepada Allah. Hanya ketundukan itu kan 2 macam. Ada yang tau'an, tunduk karena ketaatan. Ada yang karhan, tunduk karena keterpaksaan, bukan pilihannya. Seperti misalnya peredaran matahari, peredaran bulan, air yang selalu mengalir ke bawah dan sebagainya. Mereka semua tunduk, tapi ketundukan itu karhan, bukan pilihannya. Beda dengan kita ini manusia. Kalau tunduk kepada Allah, ketundukan itu pilihan. Bapak Ibu misalnya, kita semua memilih malam ini datang ke masjid. Ini pilihan. Pilihan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila melihat hambanya itu bersujud. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
aqrabu ma yakunu bihil abdu ilallah wa huwa fis sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah adalah pada saat dia sujud. Pada saat dia sujud. Kenapa demikian? Kalau kita mau sederhanakan, ini kalau mau disederhanakan, posisi salat itu berdiri, ruku, duduk, sujud. Yang paling rendah itu sujud. Ya, paling tinggi kan berdiri. Rendah sedikit ruku, rendah sedikit duduk, paling rendah sujud. Allah paling senang melihat hamba-hambanya yang merendahkan diri kepadanya. Maka pada saat seorang hamba itu sujud, dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat sujud Nabi perintahkan fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Riwayat lain fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, besar sekali kemungkinannya doamu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disunnahkan di dalam sujud itu untuk memperbanyak doa. Ya, dan ini berlaku Bapak Ibu bukan hanya di sujud terakhir. Tidak ada satupun hadis sepengetahuan saya wallahu a'lam yang menyebutkan bahwa sujud terakhir saja perintahnya untuk memperbanyak doa. Di hadisnya itu umum. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud, perbanyak doa, sungguh-sungguh berdoa. Itu semua berlaku di dalam sujud. Ini berlaku pada semua sujud, tanpa dikhususkan pada sujud yang terakhir. Silakan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, jadi setelah sujud kemudian duduk sejenak, lalu setelah itu sujud kembali. Ini juga rukun. Jadi mesti punggungnya itu lurus kembali. Dan yang terakhir sujud untuk tasahud yang terakhir. Duduk untuk tasahud yang terakhir, ya, duduk untuk tasahud terakhir. Terus bagaimana dengan duduk untuk tasahud yang pertama? Itu bukan rukun, sunnah saja. Itulah sebabnya kalau ada yang lupa, dia tidak duduk untuk tasahud yang pertama, salatnya itu tetap sah. Ya, salatnya tetap sah, karena yang ditinggalkan bukan rukun. Misalnya Pak, tadi kita salat maghrib, katakanlah setelah 2 rakaat kan disunnahkan untuk duduk ini, tapi dia lupa, malah langsung berdiri. Nah, Nabi berikan tuntunan, kalau berdirinya sudah lurus, tidak perlu lagi turun untuk duduk, dilanjutkan saja salatnya. Dan sebelum salam disunnahkan untuk sujud 2 kali, sujud sahwi. Tapi kalau belum lurus berdirinya, turun lagi kembali. Nah, itu menunjukkan bahwa duduk untuk tasahud yang pertama itu bukanlah rukun, hukumnya adalah sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini dinamakan dengan sunnah ab'ad, karena sunnah ada 2 macam, ab'ad dengan hayat. Kalau sunnah ab'ad yang ditinggal diganti sujud sahwi. Kalau sunnah hayat yang ditinggal tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Ta'ala, itulah 6 rukun fi'li di dalam salat sebagai penyempurna dari 5 rukun qauli yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, termasuk juga yang rukun qalbi yang berkaitan dengan niat. Saya kira sebagaimana biasa saya berikan waktu yang lebih panjang kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, sebatas pengetahuan yang saya miliki, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.